Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, Ibu Fitratus Saadah MH. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum saya mereview materi ini, izinkan saya untuk mengucapkan beribu-ribu terima kasih banyak kepada Ibu selaku dosen pengampu yang telah mengajar saya pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama ini. Sekali lagi terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang Ibu telah sampaikan kepada kelas kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Saya Nona Angelina, NIM 22112146. Di sini saya dari kelas HTND semester 6. Di sini saya akan mereview materi pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama selama 1 semester ini. Sebelum saya mereview materi ini, mohon maaf jika ada salah kata atau pembahasan yang kurang berkenan dari materi atau review materi yang saya sampaikan ini. Yang mana kita ketahui bahwa mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama ini membahas tentang tata cara atau prosedur penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama yang umumnya menangani perkara-perkara di dalam bidang hukum keluarga Islam. Adapun perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama ini antara lainnya itu seperti perceraian, hibah, wakaf, zakat, waris, ekonomi syariah, dan lain sebagainya. Ini mencakup aturan formal yang harus diikuti sejak perkara itu diajukan, diperiksa, hingga diputuskan dan dilaksanakan. Adapun sumber-sumber hukum acara peradilan agama itu antara lain, yang pertama itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dan yang kedua itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Agama. Selanjutnya itu ada instrumen Mahkamah Agung seperti Kompilasi Hukum Islam atau disebut dengan KHI, terus ada disebut dengan SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan juga ada Perma atau disebut dengan Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan perundang-undang lainnya seperti Undang-Undang tentang Perkawinan, tentang wakaf, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada doktrin dan juga jurisprudensi. Adapun tata cara berperkara di peradilan agama itu mencakup, yang pertama itu ada gugatan, terus juga setelah gugatan ada jawaban, reflik, duflik, terus pembuktian, pemeriksaan, dan yang terakhir itu putusan. Di sini saya akan menjelaskan dari tata cara berperkara peradilan agama mulai dari gugatan sampai dengan putusan. Gugatan adalah suatu permintaan tertulis dari pihak yang merasa haknya dilanggar atau dari penggugat terhadap tergugat. Yang kedua itu ada jawaban. Jawaban adalah tanggapan tertulis dari tergugat atas gugatan yang telah diajukan oleh penggugat. Selanjutnya itu ada reflik. Reflik adalah tanggapan dari penggugat atas jawaban dari tergugat. Selanjutnya itu ada duplik. Duplik adalah balasan terakhir dari tergugat atas reflik dari penggugat. Selanjutnya itu ada pembuktian. Pembuktian adalah proses menjanjikan bukti yang sah di pengadilan. Itu termasuk kepada saksi, terus dokumen, pengakuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada pemeriksaan. Pemeriksaan adalah tahapan di mana majelis hakim ini mendengarkan, memeriksa, menilai argumen, serta bukti dari para pihak secara langsung di pengadilan. Selanjutnya itu ada putusan. Putusan adalah putusan terakhir yang diambil oleh majelis hakim di dalam persidangan. Berisi penilaian hukum atas sengketa dan menentukan siapa yang mendapatkan akibat dari hukum yang telah dilakukannya. Selanjutnya itu ada upaya perdamaian. Upaya perdamaian adalah proses yang dilakukan oleh hakim untuk mendorong para pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan bersama secara sukarela tanpa harus melanjutkan proses persidangan sampai putusan.
Nah, perdamaian dalam gugatan perdata membawa banyak sekali manfaat, antara lainnya itu bagi para pihak yang bersengketa maupun bagi sistem peradilan itu sendiri. Antara lainnya dari upaya perdamaian ini, yang pertama itu ada efisiensi waktu dan biaya, serta mengurangi beban emosional dan psikologis, serta putusan yang bersifat final dan mengikat, solusi yang lebih fleksibel dan humanis, serta mendukung prinsip keharmonisan sosial. Selanjutnya itu ada sita dan penyitaan. Dalam konteks hukum acara perdata, istilah sita dan penyitaan merujuk pada tindakan hukum yang bertujuan untuk mengamankan objek sengketa atau harta kekayaan agar dialihkan, disembunyikan, atau dirusak selama proses persidangan ini berlangsung. Nah, adapun macam dari sita itu ada 4. Yang pertama itu ada sita jaminan, sita marital, sita eksekusi, dan yang terakhir itu sita revindikasi. Selanjutnya itu saya menjelaskan tentang upaya hukum dalam pelaksanaan putusan. Nah, di sini ada 2 upaya hukum. Yang pertama upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa itu dilakukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Nah, tujuannya ini adalah memberi kesempatan kepada pihak yang tidak puas atas putusan untuk menguji kembali keputusan tersebut pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, yang kedua itu ada upaya hukum luar biasa. Nah, apa sih upaya hukum luar biasa ini? Upaya hukum luar biasa ini dilakukan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam hal tertentu yang luar biasa, misalnya pada kekhilafan hakim atau munculnya bukti baru. Baiklah, selanjutnya itu proses eksekusi di pengadilan agama. Nah, proses eksekusi di pengadilan agama ini adalah tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dilakukan ketika pihak yang kalah tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan, sehingga pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.